Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara edisi Ramadan, yaitu Talk Show Ramadan Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah, Amin. yang mana kita pada kesempatan kali ini akan bahas buah tema yang menurut kami anak-anak muda itu penting untuk dibahas. Gitu ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan Ustadz yang akan mendampingi saya pada talk show Ramadan kali ini, yaitu beliau Ustadz Syukron. Beliau adalah guru di Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah dan sampai sekarang masih aktif mengajar di Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah. Langsung saja, tema kali ini yaitu tentang fenomena puasa di zaman sekarang. Kenapa kita ambil fenomena puasa zaman sekarang? Karena kita anak muda merasa puasa di zaman dahulu sama sekarang itu beda. Berbeda gitu ya. Beda. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu saya minta pada Ustadz untuk memberi pembukaan lah, biar kita semangat untuk talk show kali ini. Mungkin langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih waktunya sudah hadir dan bisa berbincang-bincang dan insya Allah musyawarah bersama terkait dengan fenomena di bulan suci Ramadan. Ini hal yang kita patut syukuri, di mana bulan suci Ramadan ini masih kita nikmati. Di mana Ramadan ini merupakan hadiah buat umatnya baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Karena umurnya umatnya baginda besar Rasulullah Muhammad SAW tidak panjang dan tidak lama. Kurang lebih hanya 60-70 tahun saja. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku antara 60-70 tahun saja. Kita bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi di zaman sekarang ya, bagaimana kita menghabiskan waktu pada umur-umur kita, padahal sangat terbatas sekali, akan tetapi sering kita sia-siakan. Padahal Rasulullah SAW sudah diberikan waktu-waktu spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, seperti halnya sholat 5 waktu misalkan. Kemudian ada waktu duha, ada waktu lail. Bahkan sampai setiap bulan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tahun yang memberikan waktu-waktu yang spesial, seperti inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran, gitu ya. Di mana ada 4 bulan yang kemudian dimuliakan. Salah satunya adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Tapi ada yang lebih spesial sebenarnya, yaitu di mana kita bisa menggali pahala-pahala yang Allah berikan, di mana umur kita yang begitu sangat terbatas, yaitu di bulan suci Ramadan ini. Makanya itu kita bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan bulan suci Ramadan, fenomena apa yang terjadi di bulan suci Ramadan di setiap tahun di bangsa kita, khususnya di bangsa Indonesia. Ada hal-hal yang menarik yang kemudian menjadi problematika kita atau bahasan kita gitu ya, khususnya di tingkat anak muda yang suka mungkin bahasa sekarang medsosan gitu ya. Kemudian mereka juga suka menghabiskan waktu dengan ngabuburit misalkan, atau suka qiyamul lail bukan untuk sholat tapi untuk misalkan hal-hal yang sifatnya bukan syariat gitu ya. Akan tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ayolah, umur kita loh, apakah kita yakin tahun depan akan bisa menemukan Ramadan lagi, kan gitu ya. Padahal di sini sudah dikatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah kan sudah cetok gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah misalkan dalam ayat 183 itu kan dicetokan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira ini sudah populer sekali ayat ini. Dalam setiap Ramadan selalu dibacakan gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah alakum tattaqun.
mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak hadis-hadis yang populer, salah satunya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan begitu. Barang siapa yang kemudian berpuasa karena imanan, karena sebab iman, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Kan begitu. Ini semuanya sudah sangat populer di kalangan masyarakat, tapi kemudian sering diacuhkan. Khususnya adalah adabnya orang saum. Inilah yang perlu dipahami. Sering sekali kita menyepelekan adab saum, sampai kemudian pahala-pahala kita pun bisa jadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya sedikit sekali kita mendapatkan pahala itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita, gitu kan? Banyak sekali umat Rasulullah SAW yang berpuasa tapi hanya mendapatkan ju' wal atos saja, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu sekiranya sebagai gambaran kita. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan adab-adab ini, seperti halnya Imam Ghazali mengatakan, ada adabnya orang berpuasa yang kemudian apabila tidak dilaksanakan atau apabila dia melanggarnya, maka akan mengurangi pahalanya. Seperti apa? Yang pertama, thayyibul ghidha. Thayyibul ghidha itu apa? Baikkanlah makananmu. Halalkanlah makananmu. Ketika perut kita kosong, kemudian kita habiskan untuk menunggu maghrib gitu ya. Tiba-tiba kita memakan makanan yang tidak baik, maka otomatis pun perut kita akan mendapatkan hal yang tidak baik, kan begitu ya. Apalagi makanannya sudah haram, apalagi kemudian jelek. Halal banyak, tapi kemudian baik itu belum tentu. Kenapa? Karena sekarang makanan fenomena anak-anak muda sekarang sudah berbagai macam ragam. Dari mulai satu misalkan, contoh seblak gitu ya. Iya. Gitu kan? Iya. Seblak misalkan, levelnya 17 kan gitu ya. Itu kan sangat tidak baik untuk perut kita. Contohnya begitu, mohon maaf, bukan kita menyinggung seblak saja, tapi berbagai macam makanan-makanan yang kemudian menjadi populer di masyarakat dan itu sangat kurang baik untuk kesehatan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tarkul mar'i. Hilangkanlah perselisihan di antaramu. Ini juga sangat pemuda-pemuda sekarang atau anak-anak muda sekarang sangat lupa dengan hal ini. Kenapa? Karena meninggalkan perpecahan antar sesama itu jarang sekali di bulan suci Ramadan. Karena emosi, karena lapar, karena dahaga. Sehingga jangan mudah sekali kemudian tersenggol, kemudian emosi. Kan sering terjadi itu ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya yaitu hawa nafsu untuk menguasai, menang sendiri dan lain sebagainya. Maka Rasulullah pun mengatakan, apabila kita menemukan hal tersebut, katakanlah inni shaim. Sungguhnya saya adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga pastinya adalah ghibah. Nah, ini yang kemudian menjadi problematika di lingkungan masyarakat. Apa itu ghibah? Ya ghibah ya ngerasani wong, bahasa Jawa ini kan gitu ya. Bisa jadi kotatun, adu domba, kan gitu kan. Nanti tembusnya kepada fitnah, asadu minal qatl, kan gitu. Nah, itu juga fenomena-fenomena yang sekarang sebenarnya sudah terjadi di masyarakat, tapi kita terlupakan, tidak terasa. Kemudian yang keempat apa? Keempat adalah kadzibun, bohong. Bohong ini juga menjadi fenomena yang sudah biasa sekali di zaman sekarang ini. Bahkan tanpa bohong kita rasanya tidak nikmat, kan gitu ya. Yang kelima adalah apa? Menyakiti hati orang lain, menyakiti baik secara dohir, secara fisik ataupun secara batin. Itu kan repot. Kalau fisik iya mungkin kita bisa, tapi batin kita itu kita kadang suka suka lupa. Kadang bukan lupa lagi, tapi kadang memang tersisihkan, terbawa arus sehingga kita tidak kerasa bahwa kita ternyata sudah menyakiti hati orang lain. Contohnya seperti buat status dan lain sebagainya, kan gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang suka itu ya, buat status, mangan enak ki sate kambing misalkan. Padahal tonggone koncone malah mangan tempe karo gorengan, kan gitu ya. Kan itu kan menyakiti. Wah, iku koncoku enak mangane sate kambing, kan gitu ya. Padahal kita hanya makan
tempe, kadang juga makan Indomie tok. Kan kok ya, karo sego kan kok ya. Dan yang terakhir apa? Yang keenam adalah menurut beliau Imam Ghazali dalam kitabnya apa? Ada Bufiddin mengatakan bahwa yang terakhir jangan menyakiti diri sendiri. Jangan menyakiti anggota tubuh kita ini. Lah kenapa? Karena anggota tubuh kita sedang saum, sedang kita ajak tirakat. Jangan sampai kemudian anggota tubuh kita itu kemudian kita paksa untuk bekerja secara maksimal. Nah, ini fenomena-fenomena bagus yang kemudian perlu kita bahas, di mana di bangsa kita itu Indonesia ini sudah bisa menyesuaikan hal tersebut. Contohnya, kerja yang biasanya 12 jam menjadi 8 jam atau 6 jam. KBM yang biasanya ada satu pertemuan 45 menit jadi 30 menit. Itu kan salah satu dari pengurangan di dalam bekerja. Mungkin ini sebagai mukadimah saja. Jadi kenapa kita bahas masalah akhlak, adab ini? Karena harapan kami, kita semuanya tidak mendapatkan ju' dan atos saja. Tapi kita mendapatkan benar-benar la'allakum tattaqun. Yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita mendapatkan ampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kan begitu ya. Mungkin ini sedikit mukadimah saja karena banyak sekali fenomena-fenomena di bulan suci Ramadan, dari mulai buber lah, kan gitu ya. Dari mulai nanti taraweh lah. Tarawehnya kan juga macam-macam, Mas. Milih sing 8 apa sing 20 sampean. Menyesuaikan waktu. Menyesuaikan ya. Ono meneh taraweh sing yo 20 tapi 10 menit. Enak meneh kuwi. Ketoke tenanan ya. Tapi mung 10 menit kan ono ya. Ada lagi model-model baru seperti ngabuburit. Kan gitu ya. Ada ngabuburit gitu ya. Nah, itu bahasa mana ngabuburit kan gitu ya. Mungkin kan hanya ada di tanah Jawa ini ataupun di bangsa kita yang sangat fenomenal, bangsa kita itu selalu mengikuti keinginan masyarakat. Mungkin ini sedikit mukadimah saja, nanti kita sambil ngalir berjalan kita ngobrol jauh dan insya Allah semoga bermanfaat pastinya. Begitu Mas. Terima kasih Ustadz atas pembukaannya untuk talk show pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita. Yang pertama yaitu mengenai orang yang tidak puasa karena alasan pekerjaan yang berat dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Oh gitu ya. Ya jadi luar biasa pertanyaannya ini, keren sekali gitu ya. Karena kan problematika di bangsa kita ini kan begitu banyak. Apalagi dituntut dengan ekonomi. Maka itu Imam Nawawi itu menyamakan hukum di dalam membatalkan puasa ataupun di dalam wajib dan tidaknya puasa itu seperti halnya orang sakit. Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatuz Zain itu menyampaikan ada puasa juga yang diharamkan. Yaitu siapa? Yaitu puasanya orang yang sakit. Apabila dipaksakan saumnya, maka dia akan meninggal dunia. Contohnya sakitnya keras gitu ya. Sakitnya sakit jantung misalkan. Tapi dia dipaksakan untuk saum. Maka haram hukumnya bagi orang tersebut untuk saum. Itu contoh dulu Mas. Sebelum nanti masuk ke dalam kaitannya dengan membatalkan puasa bagi orang yang bekerja. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah orang yang sakit tapi bisa saum. Itu hukumnya makruh juga menurut beliau Imam Nawawi. Nah, kenapa demikian? Karena ketika dia saum, maka khawatirnya sakitnya akan menjadi lebih parah. Maka makruh bagi dia untuk saum. Loh kenapa makruh? Iya, karena membahayakan dirinya. Tadi pun adabnya pun disampaikan oleh Imam Ghazali di akhir itu. Kan begitu. Dan yang ketiga adalah ini yang menjadi problematika. Sakit biasa, orang yang hanya masuk angin, tapi dia tidak saum. Nah itu kan problem. Nah, ini ketika kemudian disamakan dengan hal-hal seperti tadi, hubungannya dengan pekerjaan, maka boleh nggak bekerja kemudian kita membatalkan saum? Maka jawabannya adalah boleh-boleh saja apabila pekerjaan itu dituntut betul kita untuk fisik kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan apabila kita saum. Yang kedua, apabila kita tidak saum, maka madorotnya akan kepada orang banyak. Contoh, aku lihat dino iki kerja. Hari ini saya bekerja,
maka pasti keluarga saya makan. Tapi kalau saya bekerja, pastilah saya tidak akan kuat karena kerjaan saya misalkan di lapangan yang sangat panas. Maka itu boleh mokel, tapi ingat harus dibadal kan gitu ya. Diganti setelah nanti Syawal kan begitu. Nah, ini adalah fenomena juga. Terus bagaimana hukumnya kalau misalkan demikian? Boleh saja dibatalkan, akan tetapi dia punya madarat yang sangat besar. Punya hal-hal yang kemudian bisa membahayakan ketika dia berpuasa. Nah, maka itu diwajibkan salah satu kepada seluruh orang-orang yang saum adalah yang pertama adalah ketika malam biasakan untuk niat, gitu ya. Jadi begini, di dalam kitabnya beliau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari gitu ya. Itu kan mengutip dari beberapa kaul di mana tauhid itu membutuhkan iman. Sedangkan iman itu membutuhkan syariat. Syariat itu membutuhkan adab kan gitu ya. Itu berkaitan itu. Jadi tanpa adab maka orang itu tidak punya syariat. Tanpa syariat orang itu tidak punya iman, dan orang tidak punya iman pasti tidak punya tauhid kan begitu. Itu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekhina itu mengatakan demikian. Dan mengutip dari beberapa kaul. Nah, ini jadi kemantapan kita sebenarnya mereka kuat dan tidak itu berdasarkan akidah mereka sendiri. Keyakinan mereka sendiri. Saya kuat enggak saum ini? Sebenarnya bukan kita yang menilai, oh kayak orang kuat kayak mergone kerja keras. Tapi kan kita tidak bisa menilai. Sebenarnya orang-orang itulah yang mempunyai kekuatan bagaimana mereka mengamalkan syariat dengan baik dan amanah kan begitu ya. Mungkin itu ya. Jadi boleh-boleh saja apabila itu madaratnya itu sangat besar. Tapi ingat harus dibadali ketika Syawal kan begitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Islam mengenai banyaknya rumah makan yang buka pada siang hari? Wah, ini hubungannya nggak sama godong gedang ini ya, mohon maaf ya. Tapi ini memang hal yang ramai memang kalau dunia rumah makan dibuka pada siang hari ini kan sebenarnya tidak perlu membuka pun sekarang sudah zamannya kita bisa langsung membuka di Google. Lihat aja mukbang selesai. Tidak perlu membuka warung kan gitu ya. Tapi kita membuka YouTube kemudian kita ketik aja mukbang, maka kita akan melihat orang makan banyak kan gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau hal-hal seperti ini boleh-boleh saja warung itu dibuka dengan tujuan yang sudah ditentukan. Contohnya dengan niatan bahwa warung tersebut kami buka untuk para musafir misalnya. Karena orang yang saum itu kan ada beberapa syarat-syaratnya dan juga ada yang boleh tidak berpuasa tadi. Seperti contohnya orang haid. Lah mesake kan? Kalau misalkan golek warung kangelan, bila orang masak beras entek misalkan, orang haid mau kemana ini larinya kan gitu ya. Maka mereka akan melarilah ke warung-warung yang kemudian dibuka. Tapi dengan syarat tadi itu juga punya akhlaknya warung itu. Dan juga punya sasarannya. Bukan kemudian asal warung, contoh misalkan wong dodol bakso atau mie ayam. Misalkan begitu. Dia jual mie ayam kemudian ider, tahu ider ya? Muter keliling kemudian nabuh mangkoknya. Ini kan bukan kemudian dia dengan tujuan baik dalam saum, tapi justru pengen membatalkan seluruh orang yang saum. Ding 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 ding, dia muter, kemudian dia menawarkan jajanannya. Ini kan yang kemudian menjadi problem. Kalau warung kemudian di pinggir jalan, mungkin gitu. Nah itu mungkin yang kemudian kita sohehkan. Kenapa? Karena mereka pasti niatnya untuk para musafir satu. Kedua orang yang haid misalkan ya. Kemudian ketiga biasanya orang-orang yang tidak dalam keadaan puasa, misalkan orang yang tadi bekerja keras, kan itu juga butuh minum kan gitu ya. Nah, boleh-boleh saja. Akan tapi ya tadi itu sasarannya baik dan akhlaknya dijaga. Contohnya ditutup warungnya, tidak buka lebar, ayam gorengnya dipajang. Jam 10 siang sudah memajang ayam goreng, bebek goreng, ikan goreng kan gitu ya, apalagi bakar ayam yang kemudian baunya semerbak sampai ke toko-toko kios, itu kan merangsang kita untuk makan akhirnya. Nah itu yang tidak dibolehkan seperti itu. Mungkin itu adalah yang ya
jawaban yang inilah yang mungkin bisa mengenal lah ya. Selanjutnya yaitu mengenai zaman sekarang, orang-orang itu menganggap mokel itu sudah biasa, Ustaz. Bahkan ada beberapa orang itu mokel tapi diupload di sosmed. Itu tanggapan Ustaz itu bagaimana fenomena seperti itu? Nah ini kalau urusan sosmed itu memang repot ya, karena bukan hanya masalah saum saja ya sebenarnya, tapi berbagai masalah keagamaan pun sering upload gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan bahwa beliau ketika Hadratus Syekh mengambil nukil gitu ya. Satu adalah nukil itu adalah ketika orang punya tauhid maka dia punya iman gitu. Ketika orang punya iman maka dia bersyariat, mesti ngelakoni kewajibannya sebagai seorang mukmin kan gitu. Ketika kemudian sudah sampai situ maka dia juga punya adab akhlak. Berarti orang-orang yang seperti itu pastinya tidak punya akhlak. Kan begitu. Karena dia mau gugah hal yang kejelekan kemudian di-share di dalam medsos begitu ya. Padahal kita sudah tahu bahwa itu adalah benar-benar sangat dilarang oleh agama, apalagi kemudian mengumbar hawa nafsu yang tidak baik kan begitu. Jadi ini adalah salah satu daripada fenomena masyarakat sekarang, anak-anak muda ini mokel itu keren gitu ya. Apalagi mokelnya awan-awan yang warung jigang ngudut karo ngopi misalkan gitu. Ayo ngopi lur misalnya ya. Ini kan fenomena yang jadi rame ya. Supaya dikatakan keren saja begitu. Supaya dikatakan, "Wih, aku ki menjadi orang yang keren karena saya berani mokel," kan gitu ya. Padahal karena orang-orang itu tidak punya keimanan. Loh ya pasti. Ya tadi disampaikan oleh Hadratus Syekh begitu. Dia tidak kepercayaan bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh para muhaddisin misalkan, itu dia tidak mungkin hanya sebatas sebatas yang penting saya saum lah, menjalankan kewajibannya karena memang bukan karena syariat tapi karena memang khawatir nggak enak sama orang tua, sama teman dan lain sebagainya. Makanya itu sangat dilarang sekali menggugah ataupun sampai mengupload hal-hal yang sifatnya kejelekan di siang hari di bulan suci Ramadan. Mari kita hormatilah mereka-mereka yang sedang berpuasa kan begitu ya. Kita semuanya ini kan pasti juga sangat menjaga itu. Mungkin itu ya, jadi nanti bisa dilanjutlah kita ngobrol-ngobrol terkait dengan fenomena-fenomena yang hubungannya dengan mokel tadi ya. Karena mokel ini kan sebenarnya gampang saja. Ya kita tinggal siang minum kemudian diupload kan gitu ya. Atau kita makan enak kemudian diupload kan gitu saja. Tapi ternyata efeknya itu sangat besar sekali gitu. Mungkin begitu ya Mas ya. Dan pertanyaan terakhir ini mengenai budaya bukber, Ustaz. Bukber itu kan sudah lumrah ya di Indonesia. Tapi bukber yang awalnya mempunyai tujuan yang menyambung silaturahmi, bukber zaman sekarang banyak orang yang mengadakan bukber sebagai ajang pamer harta dan pencapaian. Gimana tanggapan Ustaz seperti itu? Pamer kegantengan gitu ya. Pamer kekayaan gitu ya. Sekarang saya udah ganteng, udah keren, kemudian nanti reuni, buber gitu ya. Ya jadi memang banyak sekali ya, memang sekarang lagi viralnya adalah buka bersama. Tapi bukan kemudian siang hari, tetap pada waktu maghrib kan gitu ya. Akan tapi menjadi ajang sebuah hal yang sifatnya tadi disampaikan betul. Yaitu mereka saling pamer gitu ya. Pamer, riya, kesombongan. Ini kan yang dikhawatirkan tadi. Yang dikhawatirkan adalah ketika buber boleh nggak sih sebenarnya hukum buber itu? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW itu jarang sekali, bahkan tidak pernah makan sendirian. Rasulullah tidak pernah makan sendirian, bahkan selalu menyuruh kepada sahabatnya, kenapa saya lapar ya Rasulullah? Mungkin kamu sedang makan dengan siapa kamu makan? Saya sendirian. Maka makanlah bersama, nanti akan merasakan kenyang. Kan begitu. Ada sebuah hadis begitu kutipannya begitu ya. Nah, inilah yang jadi problematika ketika disalah artikan itu. Karena ketika buber bukan datang untuk makan tapi datang untuk merumpi. Datang untuk pamer, datang untuk memberikan sebuah hal informasi bahwa saya sudah sukses gitu. Bahkan saya sekarang udah ganteng tidak seperti dulu. Mohon maaf Pak, jangan tersinggung ya. Jadi memang ada problem-problem tertentu yang dari buber itu. Karena sebenarnya gini,
Barang siapa yang kemudian beriman kepada hari akhir dan yaumil qiyamah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Kita diamanahkan untuk bersilaturahim kan. Itu tujuannya kan hanya silaturahim itu supaya tidak putus. Maka akhlak yang Imam Ghazali tadi yang disampaikan pun akan muncul. Jauhkanlah makanan-makanan yang jelek. Yang kedua, di sana jangan sampai saling berselisih. Kemudian nanti jangan sampai nanti gunjing. Nah ini gunjing ini. Gibah kan. Kalau sudah gibah, ngobrol panjang, nanti ada kadhib di sana, ada bohong di sana. Ditambah-tambahkan informasi. Saya sekarang udah ganteng, Tat. Saya sekarang sudah punya pacar 5, Tat. Waduh, lagi malah pacar-pacaran akhirnya. Saya sekarang sudah kaya, Ustadz. Saya sekarang udah sukses, Ustadz. Saya pakai mobil Pajero, Ustadz. Saya pakai Fortuner, Ustadz. Wah. Nah ini akhirnya menjadi problematika tersendiri. Memang itulah yang kemudian menjadi rusaknya amal ibadah puasa. Buburnya sah-sah saja. Puasanya diterima nggak? Ya diterima saja. Tapi kan mengurangi pahala kita. Maka itu ketika bubur, harapan kita, yuk kita bubur bersama. Diawali dengan khotmil Quran lah. Kan itu kan lebih baik itu, mengenakan. Kemudian dengan silaturahim yang baik, gitu kan. Tapi ketika kemudian masalahnya sudah sampai ke ghibah, gunjing, pamer, maka akan mengurangi pahala itu sendiri. Gitu ya. Oh, itu beberapa pertanyaan yang masuk pada kami, Ustaz. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Oh, alhamdulillah ya. Dan sebelumnya terima kasih atas waktunya, Sama-sama, sudah ya. meluangkan waktu untuk kita untuk mensupport acara kita yaitu Talk Show Ramadan Pondok Pesantren Al-Ma'ruf ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas ya tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau Ustadz Sukron mengenai fenomena-fenomena puasa di zaman sekarang. Bisa dilihat videonya dari awal sampai akhir biar tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pesantren Talk Show Ramadan Pesantren Al-Ma'rufiyah. Saya Firhan Septiawan sebagai pembawa acara pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.